Halo, hai, selamat siang pada kawan-kawan sehobi semua. Di sini saya ingin menampilkan hasil program bonsai saya di lahan di tempatnya di belakang rumah. Saya memanfaatkan tanah walaupun sepetak ya, tapi ya lumayan bisa membuat program kecil-kecilan. Tapi hasilnya kalau menurut saya sangat memuaskan. Ini adalah sancang kurang lebih umur 8 bulanan. Saya tanam setek dulu. Saya liukan dari sebesar lidi. Saya kawat, lalu saya tancap di musim hujan ya waktu itu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini akan bagus ya ke depannya. Sangat eksotis banget dari gerakannya, cuman yang kita sayangkan adalah di bagian kaki masih sangat kecil-kecil ya. Waktu itu saya potong akar yang besarnya, tapi alhamdulillah sekarang keluar ya akar kecil-kecil. Nah, nanti akan saya program lebih bagus lagi, dan saya tidak akan angkat dulu, biarkanlah dia bertumbuh di lahan ground. Dan ini yang saya pegang ini untuk memperbesar bagian bongol bawah agar semakin melebar ya, tidak lurus, tidak tidak sama gitu besarnya. Saya akan los biar memompa bagian bongol bawah. Sekiranya nanti sudah cukup besarnya, saya akan potong. Dan untuk menarik akar-akar juga ya, biar cepat besar. Nah, ini bagian atas tadi saya potong, dan saya akan mengawatnya lagi ya. Di sini saya skip. Lalu bagian yang lain ini ada sancang juga, cukup bagus ya perakarannya. Ini sama saya tanam sebesar pulpen dulu. Alhasil lumayan ya, sudah sebesar ini. Ini kira-kira ukurannya segede lebih dari jempol kaki ya, besar ini. Ini akarnya udah cukup besar. Saya press dan keluarlah akar-akar cabang ya. Nah, ini juga akan saya los. Nanti kalau udah keluar karakternya baru kita angkat dan kita arahkan mana yang buat terusan. Ini saya masih bingung. Cuman di sini ada mata tunas, nggak ada yang ke atas, cuman ke samping sama ke samping. Ya, lihat perkembangannya aja dulu ya teman-teman. Biasanya sancang itu sangat mudah, kalau kita sayat, kita seset, dia akan muncul tunas baru. Biasanya begitu. Jadi sangat mudah. Yang penting kita nyayatnya itu di atasnya mata tunas ya, jangan di bawahnya, nanti kita ngulang lagi dari nol. Nah, begitu. Ini saya nggak pakai salep kambium, sangat lambat sekali ya menutupnya. Padahal ini sudah 6 bulan saya program, tapi kambiumnya belum menutup ya. Mungkin butuh pengelosan lebih lanjut lagi. Ini coba saya arahkan yang buat terusan. Bagusnya dari yang sebelah kanan karena mata tunasnya sangat pas ya begitu.
Ini yang saya pegang. Nanti kalau sekiranya sudah cukup saya press. Dan di belakangnya lagi ada stekan juga ya, stekan bekas pengepresan yang sebelumnya. Ini saya stek di sampingnya. Nah, ini cukup lumayan ya, padahal saya nanam cuman ditancap cuman sebelum ditancap enggak saya cangkok, cuman saya sayat keliling, terus saya tancap doang, jadi akarnya muter sendiri ya teman-teman. Nah, ini satu lagi, ini adalah bongol bawahnya mentaos ya, kalau di tempat saya bongol mentaos. Saya sambung dengan anting putri yang mikro. Saya sambung dari atas satu ke samping satu. Nah, ini saya tempel di situ dan di depan. Setelah panjang saya press, saya arahkan ke belakang satu dan buat terusannya satu. Nah, di tempat saya ini anting putri nggak subur ya teman-teman, kalau nggak ditempel ke mentau seperti ini. Contohnya ini yang saya tempel tuh kecil banget dulunya, bahkan indukannya masih kecil dan kurus dan tidak subur begitu. Padahal sudah saya coba pakai media apapun, tetap di sini cuacanya kurang bagus buat anting putri ya. Nanti saya perlihatkan ya indukannya, stekannya anting putri ini, bahkan masih kurus banget dan daunnya tidak hijau legat seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini indukannya yang saya stek tadi, dia masih kurus dan perkembangannya sangat macet. Saya sebenarnya suka sama anting putri, tapi di tempat saya untuk mengolah anting putri itu sangat susah ya teman-teman. Mohon di komen gimana caranya supaya di tempat gersang di Jawa Barat Kuningan ini biar subur anting putri itu medianya seperti apa. Ya, sudah pakai pasir kali, sudah pakai sekam, semuanya sudah saya coba pakai tanah merah, tidak mau subur ya teman-teman gitu. Nah, ini saya sekalian nanam bunga pilo ya, sama aja itu juga menghasilkan ya teman-teman. Nah, dari tempat-tempat pilo yang mati itu saya tanemin stekan-stekan bonsai. Alhamdulillah ini hasilnya sangat memuaskan ya menurut saya. Ini juga saya lilit pakai kawat, saya tancap sama seperti yang tadi. Hasilnya mengerual seperti itu ya. Ini saya kawatnya sebesar lidi ya. Setelah hidup saya buka kawatnya dan saya elos. Nah, ini kalau dibikin bonsai bogel nih kedepannya sangat bagus ya teman-teman. Dan bagian atas ini saya akan menyangkoknya ya ke depannya, karena saya tidak punya bahan sancang yang seukuran lengan atau seukuran kaki. Bonsai yang saya miliki rata-rata segede gagang arit atau di atasnya jempol kaki ya, ukurannya nggak ada yang besar. Karena saya dulu dapat bibitnya dari temen segede pulpen, saya los, saya stek ya. Alhamdulillah saya udah punya 2 lahan di sini, di belakang rumah sama yang di sawah ya, sama di tempat pohon pilo juga 1 petak. Nah, lain kali saya akan mereview ya, memperlihatkan kepada teman-teman semua pengalaman saya saking pengennya bonsai sancang
saya uber saya minta stekan pada teman saya, dapat sebesar pulpen. Nah, ini adalah alhamdulillah dapat sekiranya sebesar ini ya, udah cukup lumayan ya, cukup lumayan menurut saya. Nah, ini saya akan menyayatnya mumpung masih di ground, karena enak kalau di ground itu cepat bengkak dan kambiumnya tuh cepat menutup dan memunculkan suatu karakter ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan yang sudah saya sayat ya, dan sudah saya press akar. Nanti saya akan perlihatkan di programan berikutnya ya. Ini saya sedikit kasih sentuhan buat bongol dan akar biar kedepannya sangat bagus ya. Ini mau dibikin formal juga sangat cakep banget dari perakarannya, sangat keliling gitu. Cuma ini belum saya press karena masih kecil ya, masih seukuran kelingking batangnya, seukuran jari lah, seukuran jari tangan tuh. Kalau udah waktunya saya akan press, saya akan buat formal ya. Nah, berikutnya saya cari lagi, masih banyak teman-teman. Ini saya nanam ya, sekiranya kalau menurut kata orang Sunda itu nenen pohon ya, nanam lupa, tiba-tiba udah bagus gitu. Jadi nggak kerasa kalau kita punya banyak bahan. Nah, ini yang selanjutnya saya perlihatkan lagi. Ini dulu di pot hampir mau mati ya teman-teman. Saya udah putus asa, akhirnya saya pindahkan ke bawah pohon pilo ini, terus saya ground. Alhasil lumayan ya teman-teman. Ini formal ke depannya. Dari perakarannya dulu itu sempet mati separuh ya. Saya timbun pakai tanah, saya kasih pupuk kotoran kambing rutin sebulan sekali, saya tambah, akhirnya hidup juga dan keluar akar-akar baru ya teman-teman. Keluar akar-akar baru dan saya uruk pakai tanah ya. Saya tutup akarnya, alhamdulillah sekarang udah mengejar akar-akar yang utama ya. Itu bagian kiri belakangnya itu akar-akar baru. Dulu mati separuh itu. Nah, ini dia penampakannya. Ini dulu udah saya sempat masukkan pot, cuman sangat lambat banget pertumbuhannya, macet gitu, bahkan hampir mau mati ya teman. Sekarang udah lumayan ya menurut saya segini. Ini ukurannya lumayan besar ya, ini segede gagang arit ya, gede banget nih kalau menurut saya. Ya lumayan lah buat the max mah, cukup bagus ya kalau bikin the max 30 cm ya. Cuman cabang keduanya belum ada tunas yang keluar. Nah, ini hasil sayatan bulan lalu, udah hampir menutup, dan saya sayat ulang lagi biar mengeluarkan karakter bagian akar dan bagian bongol ya. Nanti suatu saat kita pindah ke pot itu udah nggak pakai sayat-sayat lagi ya, biar nggak cacat gitu. Makanya saya kasih tahu ya buat kalian, ekspresikanlah hobi kalian di lahan ground, jangan di pot ya. Yang ada kalau kita sayat-sayat pohon di pot itu kesuburannya tidak terjamin ya, dan kelembabannya. Jadi kalau kita sayat apalagi di musim kemarau seperti ini, yang ada pohon kita
mengeluarkan getah dan mati ya, lama-lama mati kalau kita sayat-sayat seperti ini. Tapi kalau di lahan ground itu jangan takut, walaupun kita sayat muter-muter aja nggak bakalan mati teman-teman, karena asupan makannya sangat banyak, langsung bersentuhan dengan tanah ya yang di bawah. Nah ini saya cari lagi bahan berikutnya. Gak kelihatan ya teman-teman, ini bunga pilonya sangat subur ya, belum saya panen. Saya cari dulu ya teman-teman. Nah ini dia masih sanjang juga. Nah ini masih kecil ya, saya cari yang lain. Nah ini dia, ada lagi. Nah saya pindah dulu ya, saya loncat dulu. Ini dia. Nah ini hampir seumuran ya sama yang tadi. Ini saya di ground pakai talang ya. Kalau ini dulu saya kasih tatakan plastik diisi tanah ya, jadi akarnya cukup lumayan ke samping ya, bagus dan keliling. Cuman ini kalau kita bikin formal atau informal itu sangat tegak ya. Mau nggak mau saya potong, saya press lagi dan saya buat terusan lagi apa gimana ya, karena di sini mata tunasnya jauh begitu di atas, sedangkan cabang pertamanya itu di bawah gitu, bogel, cuman dari leher ke atas itu mata tunasnya jauh. Nah ini saya nggak akan utak-atik bagian batang yang ke atas ya, los-losan. Saya akan menunggu dari mana dia keluar mata tunas. Apa boleh buat kalau nanti tidak keluar mata tunas, saya seset keliling, saya kupas, saya kerik, tapi nggak saya cangkok gitu. Biasanya keluar mata tunas ya, seperti itu. Nah, di sini saya berpengalaman membonsai itu enaknya ya di lahan ground ya, jadi cepat paham gitu. Ini bagian atas saya akan cangkok ya, bagus, ada 4 cabang tadi. Yang ke bagian cabang pertama saya akan coba lakukan eksekusi biar penarikan los-losan yang ke atas tuh makin cepat ya besarnya. Ini karena saya rasa sudah cukup besarnya bagian cabang pertama dan tidak kaku ya. Saya akan potong dari sini, dan saya bikin terusan ke depannya. Itu yang ke belakang tadi ya, saya akan belokkan lagi ke depan. Nah, kalau kita sayat tadi, nanti di situ keluar mata tunas dan sangat bagus banget ya, sangat bogel banget ini. Saya akan coba lakukan pemotongan ya di bagian cabang pertama. Nah ini dia hasilnya. Sangat pusing banget teman-teman ya, masih banyak banget programan saya di sini. Bayangkan dari sancang dikasih temen satu sebesar pulpen, sekarang udah punya 2 lahan saya. Dari bibit satu pulpen besarnya, saya udah punya lebih dari 100 sancang programan ya teman-teman. Saking hobinya saya dengan sancang,
karena dari karakternya sangat menarik dan daunnya sangat kecil-kecil banget dan mudah kita menanamnya ya, seperti itu. Makanya saya rekomendasikan kepada pemula seperti saya, kalau program bonsai kita coba disancang aja dulu ya. Sangat mudah, kita stek pun dia jadi, nggak usah pakai cangkok, nggak usah pakai sungkup begitu. Nah ini sancang lagi yang ini cukup besar ya, lumayan nih, cukup besar. Saya lihat dulu perakarannya, saya cek dulu ya teman-teman, bagus apa enggak. Sekira saya programan yang saya tanam itu dulu saya arahkan dari sebesar lidi ya, akarnya sebesar lidi itu saya arahkan. Terus saya ground, saya tinggalkan gitu sebulan atau 2 bulan sekali saya tengok, dan nggak kerasa, sangat bagus banget. Nah ini juga nih teman-teman. Ini bonggolnya cepet banget ya besarnya, sangat subur banget. Cuman sayangnya di bagian perakarannya kurang ya. Kalau dari liukannya ini bagus. Nah, yang ini sancang yang paling pertama saya ground ini, yang ini, dan saya udah lakukan pengepresan pada akarnya ya. Akarnya sudah menyabang ya. Dan saya lakukan penyayatan agar tambah bengkak ya, mumpung masih di ground. Saya ingatkan, mumpung masih di ground, ekspresikanlah hobi kalian teman-teman. Jangan takut, kita saat-saat begini tidak akan mati ya, malah dia akan muncul karakter benjol-benjol, dan penutupan kambium itu sangat bagus banget ke depannya. Nah, ini saya sayat bagian atasnya biar kelihatannya cepat tua ya. Kalau ini cabang pertamanya dulu patah ya, diinjak ayam jago itu yang besar. Saya ngulang lagi, keluar lagi 4 tunas. Namun belum saya tentukan yang mana buat terusannya, karena saya masih bingung. Nanti saya akan pilih yang salah satu yang yang cepat subur begitu. Saya akan arahkan buat terusannya. Ini sudah enak banget ya dari geraknya teman-teman, dan kambiumnya sudah menutup ya bekas pengepresan di bonggolnya dulu itu, udah hampir nggak kelihatan ya. Nah ini dia, saya masih bingung mana yang saya akan arahkan ke terusan ke depannya ya. Yang pasti yang paling belakang itu larinya ke samping ya. Bagaimana nanti ya, lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita kawat, kita los, yang kita inginkan malah yaitu gangguannya ayam teman-teman. Udah nggak asing lagi, di tempat saya tuh banyak ayam ya, karena ini masih lahannya di belakang rumah, jadi ada aja gangguannya teman-teman. Dan bagian akar ini saya belum tata ulang ya, karena ini masih udah maju musim kemarau ya. Kalau di tempat saya belum ada hujan, jadi saya belum bisa
mengutak-atik akar ya teman-teman. Yang saya takutkan dia mengering ya, mengering, dan saya ibaratnya mau penyiraman juga males gitu, banyak waktu, banyak kegiatan yang lain, jadi nggak sempet saya menyiramnya satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk sementara ini saya timbun kembali ya, saya timbun kembali atau saya biarkan begitu saja. Nah, kalau ada ini kotoran kambingnya yang sudah menempel di rumput atau di bekas makan kambing, nah saya ambil, saya buat nutup akar. Ini cepat subur ya teman-teman, yang saya alamin ini cepat subur banget, jadi nggak langsung kena sinar matahari, dan rumput ini sudah campur dengan kohai kambing, jadi cepet suburnya, penyuburannya cepet banget. Nah, yang bahan selanjutnya saya akan cari lagi ya teman-teman, apakah ada yang bagus atau yang ketimbun, biasanya keuruk gitu. Nanti akan saya perlihatkan lagi ya sebagian, karena di lahan ini sekitar 50 program ada teman-teman, 50 stekan. Nah, ini yang tadi nih, ini yang tadi saya perlihatkan yang cukup besar nih, di bagian akarnya lemah dia. Saya korek-korek, saya kasih batu kan dulu di bawahnya, saya kira keluar akar, tapi alhasil tidak keluar ya teman-teman, jong begitu. Saya akan coba sayat bagian bawahnya, saya lukai. Ini treatment yang saya perlihatkan, saya lukai. Biasanya kalau kita timbun tanah lagi, dia akan keluar ya begitu, dia akan keluar akar yang baru gitu. Kalau bagian ke atasnya ini sangat bagus ya teman-teman. Saya nanti akan perlihatkan bagian lekukan ke atas. Nah, ini dia. Dari geraknya cukup bagus ya teman-teman. Nih dia. Ini diinjak ayam juga nih, patah. Saya operasi, saya kasih ganjel pakai kayu ya. Akhirnya hidup lagi. Ya begitulah pembonsai di kampungan seperti saya tuh, banyak halangan dan rintangan ya teman-teman. Nah, ini dia, gerakannya sangat eksotis ya. Ini dulu saya sayat, ini bekas sayatannya masih kelihatan ya teman-teman. Nah, ini dia cabang satu. Nah, itu bagian mahkota, ini cabang pertama. Cabang pertama ke depan ya begitu. Nanti kita kalau udah dipot kita reposisi ulang. Nah, ini ke depannya buat cabang kedua begitu. Nah, ini saya pakai tunas yang agak deket ya biar kelihatannya bagus. Usahakan kita buat mahkota itu walaupun geraknya meliuk-liuk, dan dari atas ke bawah itu bagian mahkota harus lurus dengan bongol kalau bisa ya teman-teman. Itu anjuran dari Pade kita ya, Pade Suka.
begitu, biar kesannya tidak berat ke belakang ya begitu, atau terlalu bebannya terlalu ke depan. Ini saya cari lagi, ini masih sancang ya. Dulu saya press akar karena dia cuman punya 2 akar. Saya putuskan untuk mengepresnya, dan alhamdulillah keluar akar-akar baru. Ini dia teman-teman, keluar akar-akar baru. Nah ini kedepannya bagus ya menurut saya. Itu dia, cuman 2 akarnya, cuman ke belakang 1, ke depan 1. Ini saya press, saya sayat, keluar juga tuh kan, saya sayat tuh yang bagian kiri. Penyayatan seperti tadi, saya sayat, saya timbun dengan tanah ya, akhirnya keluar ya. Ini dia hasilnya. Saya loskan ya, ini gak bakal saya press dulu. Ini posisi di bawah pohon mangga ya, belakang rumah. Nah ini dia, ini perkebunan programan saya nih ya. Walaupun tanah seadanya, kita manfaatkan ya teman-teman. Kalau yang ini bahan kemuning lokal ya teman-teman, kemuning lokal. Ini kedepannya saya mau program cokan ya teman-teman, formal yang tegak lurus ya, seperti pohon yang di alam ya. Ini dulu saya minta teman stekannya sebesar ya, lebih besar dari lidi ya. Saya stek, saya tancap, saya ground. Nah seperti ini hasilnya, cukup besar kalau menurut saya. Kalau program kemuning itu sangat lama banget. Saya cari lagi, ini dia nih, apa nih, ini masih ID sancang ya, masih sancang teman-teman, banyak banget sancang di sini. Saya suka sama akarnya. Ini dia. Nah kita los dulu ya, main sabar aja teman-teman. Kalau membonsai itu jangan rusuh-rusuh, nanti hasilnya tidak full ya. Ya minimal jangan buat pajangan doang. Kalau ada event kita kan, kalau programan kita bagus, bisa buat dibawa jalan-jalan. Walaupun tidak dapat juara di kontes ya, minimal kita bisa menghibur, kita bisa berpartisipasi gitu. Syukur-syukur programan kita diminatin sama orang-orang sehobi ya. Mudah-mudahan gitu ke depannya penghasilan kita bisa dari hobi kita begitu. Jadi menurut saya hobi itu jangan sekedar kita jual, kita kuasai dulu ilmunya gitu, baru kita cairkan kalau menurut saya. Iya, tetangga saya juga ngomong hobi yang gak ada duitnya. Saya cuman ya anggaplah anjing menggonggong kapilah berlalu gitu. Di sini saya bukannya bermaksud saya ingin membuktikan gitu, cuman mudah-mudahan kedepannya dari hasil karya saya bisa diminatin sama orang gitu ya, bahan-bahan saya. Di samping saya punya hobi kan bisa menghasilkan juga gitu. Nah, begini ya, saya banyak ngomong ya, banyak comblang begitu ya, malum lah. Saya orangnya pendiam, tapi kalau udah ngomong nyerocos ya teman-teman. Ini saya sayat akarnya biar membentuk karakter.
sayat-sayat biar kedepannya menjadi alur buat ke Bongol ya. Mantep pokoknya ini ke depan. Nah, ini adalah iprik gabungan ya, 2 batang. Cuman saya belum potong karena belum menempel sempurna ya, teman-teman. Belum menempel sempurna. Ini iprik sama stekan sebesar lidi nih. Sekarang udah sebesar ini, bayangkan betapa sabarnya ya penghobi.